Shalom adik-adik. Gimana nih kabarnya? Puji Tuhan baik ya. Happy nggak hari ini? Happy lah ya. Hari ini Kak Lia sekolah minggunya nggak sendirian loh. Kak Lia ditemenin sama kakak baru. Iya, ada kakak baru temennya Kak Lia. Mau kenalan nggak? Kita panggil ya. Kak Intan. Halo, si Adik. Tadi Kak udah bilang sih ya namanya, tapi kenalan lagi ya. Namanya Kak siapa? Nama aku Kak Intan, salam kenal ya. Iya. Ya Kak Intan, kita sapa adik-adik dulu ya. Oke. Shalom. Shalom. Nah, kita hari ini ketemu lagi dalam sekolah minggu GKI Nusuan. Kabar baik bagi kawan cilik. Kak Intan, Gimana, Kak Lia Kak Lia? mau tanya nih sama Kak Intan. Apa nih? Tadi Kak Intan bangun pagi jam berapa nih? Jam 7. Habis itu mandi. Terus sekolah minggu deh. Sekolah minggu ini ya Kak ya? Iya. Tadi waktu Kak Intan bangun pagi, apa sih hal yang pertama kali dilihat sama Kak Intan? Buka jendela, ada matahari, Oh. ada burung-burung, Wah. ada bunga-bunga. Wah, bagus deh Kak Lia. Bersyukur Jadi semangat banget, iya. iya. Tuh. Hari ini cerah banget ya Kak Iya. ya. Nah, nanti bersyukur ya sama Tuhan kita hari ini masih diberi nafas kehidupan. Betul. Kita masih bisa sekolah minggu bareng ya Iya. Kak ya. Nah, mari kita mau menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Baik gerakan ya adik-adik. Itu jalan kita ya Kak. Oke. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di tarang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa dan memuji nama Tuhan yang besar. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang besar dan memuji nama Tuhan yang besar. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu hari ini, kita mau berdoa dulu ya Kak Lia. Iya. Mari adik-adik kita lipat tangan, tunduk kepala, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan keadaan yang sehat. Tuhan, sebentar kami mau mulai sekolah minggu, kiranya Engkau berkati Tuhan. Bersekolah minggu hari ini dengan berjalan dengan lancar dan baik. Kiranya Engkau juga berkati Tuhan firman yang akan disampaikan oleh Kak Agus nanti, semoga menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kak Lia tahu nggak sih kalau kasih Tuhan itu selalu bertambah? Wah, tahu sih Kak, tapi emang gimana Kak? Kayak nih contohnya kita hari ini bisa sekolah minggu, bisa bernafas, Iya. menghirup udara segar, melihat matahari tadi, ya kan Kak? Kalau kasih Tuhan tuh bertambah dalam, tambah lebar, tambah tinggi. Itu kayak lagu ya Kak ya? Iya betul. Judulnya apa apa? ya? Bertambah-tambah dalam ya. Ayo adik-adik kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita bangkit berdiri, kita mau bergerak ya Kak ya? Iya. Kita ke depan. Semangat. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sekali lagi ya Kak. Oke.
lagi. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Lagi. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kak Intan, tadi kan kita udah olahraga ya, kita udah nari, kita udah keliling dunia juga kan, udah lewat laut, ke angkasa. Nah, sekarang kita mau baris berbaris nih. Baris? Kapan nih Kak? Harus gini? Harus tegap, ya, tangannya di kanan kiri, menghadap ke depan. Tahu nggak kenapa? Kenapa nih Kak? Karena kita adalah Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah Kak Lia dan adik-adik di rumah nih, saatnya nih kita mau dengerin firman Tuhan nih Kak Lia. Udah siap belum? Udah dong. Kita harus siapin hati kita buat dengerin firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Emas Perak Tak Punya. Emas perakku tak punya, tapi yang ada kan ku beri dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit dan berjalanlah, berjalan melompat puji Tuhan, berjalan melompat puji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit dan berjalanlah.
Selamat pagi adik-adik. Selamat jumpa lagi. Perkenalkan, nama saya Agus, Kak Agus. Oke? Ya, nanti sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kita lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Apa yang Engkau firmankan dapat kami lakukan di dalam kehidupan anak-anak-Mu hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Kak Agus ingin cerita dalam Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Adik-adik, ada seorang lumpuh. Orang lumpuh itu apa toh? Betul, orang yang tidak bisa jalan. Itu namanya orang lumpuh. Setiap hari orang lumpuh ini dibawa sama teman-temannya, digendong sampai di depan gerbang. Namanya Gerbang Indah. Nah, gerbang itu adalah gerbang untuk masuk ke Bait Allah. Namanya Gerbang Indah. Namanya apa? Betul, Gerbang Indah. Nah, orang lumpuh tadi itu duduk di situ. Untuk apa? Untuk minta-minta. Kalau ada orang yang mau masuk ke Bait Allah, banyak orang yang memberi kepada si lumpuh tadi. Si lumpuh tadi juga kepingin beribadah ke Bait Allah. Tapi dia tidak bisa jalan. Sehingga tidak bisa masuk ke Bait Allah. Terkadang dia melihat teman-temannya beribadah ke Bait Allah. Dia pengen sekali, tapi dia tidak mampu, dia tidak bisa. Sampai suatu saat ada dua orang yang mau pergi ke Bait Allah. Namanya Petrus dan Yohanes. Namanya siapa? Betul, Petrus dan Yohanes. Murid-muridnya Tuhan Yesus. Pada saat dia mau beribadah ke Bait Allah, si orang lumpuh ini juga minta kepada Petrus dan Yohanes. Pak, minta Pak. Pak, minta Pak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia bilang kepada orang yang lumpuh tadi, emas dan perak aku tidak punya. Atau gini, bahasa kerennya itu Petrus tuh bilang gini nih, gue emas dan perak gak punya, BTW apa yang gak aku punya akan kuberikan kepadamu. Dia pegang tangan orang lumpuh tadi dan berkata, dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Luar biasa adik-adik. Orang yang lumpuh tadi
pada saat itu juga, seketika itu juga bisa berdiri, bisa berjalan, bisa melompat-lompat. Nah tadi, seperti lagunya tadi, Mas perakku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Adik-adik bisa ngapalin lewat lagu ini. Sip kan? Nah, si orang lumpuh tadi sangat senang sekali. Dia berjalan, dia melompat-lompat, dia berlari sambil memuji Tuhan. Puji Tuhan, aku sudah bisa berlari, aku sudah bisa berjalan. Lihat, aku sudah bisa melompat. Keinginan orang lumpuh tadi untuk bisa beribadah di bait suci sudah dikabulkan oleh Tuhan lewat Petrus dan Yohanes. Sungguh senang dan sukacita mereka, orang lumpuh tadi, ikut masuk ke bait Allah bersama dengan Petrus dan Yohanes dengan memuji-muji nama Tuhan. Orang-orang yang di situ melihat, itu dulu kan tidak bisa jalan, itu kan orang yang ada di gerbang indah yang setiap hari minta-minta tidak bisa berjalan. Wah, luar biasa. Sudah bisa berjalan. Mereka semua kagum. Nah, adik-adik, dengan cerita ini kita juga bisa belajar seperti Petrus dan Yohanes. Apa yang kita punya? Sama yang dipunyai Petrus. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kita juga punya, dan kita juga bisa menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan apa? Dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa yang besar. Dia akan membantu kita. Membantu orang-orang di sekitar kita. Dengan mengatakan, dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik mau membantu? Adik-adik punya? Oh iya. Terima kasih adik-adik mau membantu orang-orang di sekitar dengan yang kita punya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah menolong kami, dan kami juga akan menolong orang-orang yang ada di sekitar kami dengan nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong dan membantu orang-orang di sekitar kami yang memerlukan bantuan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Dari di rumah, persembahannya bisa dimasukkan ke dalam amplop, nanti dititipkan ke mama papa, akan dimasukkan ke dalam gereja. Atau bisa juga melalui nomor rekening gereja, atau scan barcode ini. Nah, kita akan memberikan persembahan kita, tapi sebelum kita memberikan persembahan, kita baca dulu ayat hafalan kita ya, Kak. Oke. Yuk, 1, 2, 3. 2 Korintus 9 ayat 7b. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memberikan persembahan kita sambil menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Persembahanku pada Yesus, pada Tuhan
Nah, kita telah memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati setiap kami, Kau telah memberkati orang tua kami Tuhan, Kau telah memberikan berkat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami Tuhan, kiranya Kau yang berkati persembahan kami ini Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih, Kau telah memberkati sekolah minggu online pada hari ini. Pertemukanlah kami pada minggu depan. Doa yang kurang dari kata sempurna ini kami naikkan. Amin. Amin. Nah Kak Intan, hari ini sekolah minggunya udah selesai. Iya. Ya, kita ketemu lagi di sekolah minggu depan.